Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahira Jigeza, NIM F1D321022 dari Prodi Teknik Geofisika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Elektronika dan Instrumentasi Geofisika dengan judul Mengukur Kelembapan Tanah dengan Soil Moisture Sensor. Sensor kelembapan tanah atau yang biasa disebut dengan Soil Moisture Sensor atau sensor YL adalah sebuah jenis sensor yang fungsinya adalah untuk mengukur kelembapan tanah. Prinsip operasinya adalah mendeteksi kelembapan di sekitar tanah, meskipun secara teknis sensor ini tidak dapat mendeteksi kelembapan tanah. Sensor mengenakan dua konduktor yang dibuat untuk mengalirkan arus melalui tanah yang diukur kelembapannya, dan kemudian sensor mulai membaca nilai resistansi untuk menentukan tingkat kelembapan pada tanah. Semakin banyak air di dalam tanah, maka semakin tinggi nilai hambatannya. Dan semakin tinggi nilainya, maka semakin rendah hambatannya. Kelebihan sensor moisture mendeteksi nilai kelembapan dan kadar air dengan microcontroller sebagai pengontrol dan relay pengatur on-off pompa. Saya juga menggunakan Arduino Uno pada aplikasi Proteusnya, yaitu Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Hardware dalam Arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan menggunakan software dan bahasa sendiri. Biasanya, Arduino digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur suhu, sensor untuk bidang agrikultur, pengendali peralatan pintar, dan masih banyak lagi. Arduino Uno adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya adalah suatu papan elektronik yang mengandung microcontroller Atmega 328 atau sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer. Piranti ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pengendali LED hingga pengontrolan robot dapat diimplementasikan dengan menggunakan papan berukuran relatif kecil ini. Lalu ada induktor yang saya gunakan, yaitu atau dikenal juga dengan coil, adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Fungsi-fungsi induktor atau coil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau memfilter frekuensi relatif, menahan arus bolak-balik atau arus AC, meneruskan arus searah atau arus DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Lalu ada potensiometer, yaitu perangkat komponen elektronika bagian dari sebuah resistor yang memiliki 3 terminal dengan sambungan yang membentuk pembagi tegangan yang dapat disetel. Jika Anda menemukan potensiometer yang menggunakan 2 terminal, tetap masih bisa digunakan dengan cara salah satu terminal tetap dan terminal geser. Komponen elektronika ini berperan sebagai resistor variabel atau rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk pengoperasian pengendali elektronik seperti penguat sinyal, pengaturan suara, pengaturan intensitas sebagai transducer, pengendali masukan dan keluaran sebuah perangkat elektronik. Prinsip kerja dari potensiometer yaitu dapat kita anggap sebagai gabungan dari dua buah resistor yang kita hubungkan seri, yaitu R1 dan R2. Tapi, dalam dua buah resistor yang kita pakai, nilai resistansinya dapat dirubah. Resistansi total dari sebuah resistor akan selalu tetap dan nilai ini merupakan nilai resistansi potensiometer atau variabel resistor.
Jika nilai resistansi dari resistor 1 diperbesar dengan cara memutar bagian potensiometer, maka otomatis nilai resistansi dari resistor 2 akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Potensiometer yang saya gunakan pada rangkaian ini yaitu dengan jenis 3005P1102. Ada kapasitor. Kapasitor adalah peralatan listrik atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam waktu yang sangat singkat untuk dibebaskan kembali dengan cepat. Dalam bentuk sederhana, sebuah kapasitor terdiri dari dua keping logam yang dipisahkan oleh lapisan non-konduktor yang disebut elektrik. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi disebut kapasitas atau kapasitansi yang dinyatakan dalam satuan Farad. Terdapat beberapa fungsi dari kapasitor, yaitu yang pertama untuk menyimpan sebuah tegangan atau arus listrik, sebagai isolator yang dapat menghambat arus DC atau direct current, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current, untuk pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, sebagai pemfilter dalam rangkaian power supply atau catu daya, sebagai pemilik gelombang frekuensi, untuk penggeser fasa, dan terakhir sebagai kopling. Kapasitor yang saya gunakan pada rangkaian ini yaitu dengan jenis A700V 107M002A TE028. Besaran fisis pada rangkaian kelembapan tanah yang saya gunakan yaitu sensornya soil moisture, pengkondisi sinyalnya yaitu penguat pada YL39, pemroses sinyalnya yaitu Arduino Uno, dan penampilnya yaitu berupa LCD. Yang pertama ada sensornya yaitu soil moisture. Sensor adalah alat untuk mendeteksi sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika. Sensor pada rangkaian kelembapan tanah ini yaitu soil moisture sensor, merupakan sebuah jenis sensor yang fungsinya adalah untuk mengukur kelembapan tanah. Prinsip operasinya adalah mendeteksi kelembapan di sekitar tanah, meskipun secara teknis sensor ini memang tidak dapat mendeteksi kelembapan tanah. Namun, mendeteksinya itu yaitu di sekitar tanah. Yang kedua ada pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal merupakan suatu proses pengolahan data mentah dari suatu sensor yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat kita baca atau kita ukur. Metode pengkondisian sinyal dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu ada penguatan, peredaman, filter, dan isolasi. Pengkondisi sinyal pada rangkaian sensor kelembapan tanah yaitu penguatan yang terdapat pada YL39. Nah, ketiga ada pemrosesnya, yaitu berupa Arduino. Pemroses sinyal adalah ketika kita mengirimkan sinyal melalui sistem seperti pemfilteran, dapat dikatakan bahwa kita telah memproses sinyal, artinya pemrosesan sinyal melibatkan pemfilteran noise dan interferensi dari sinyal yang diinginkan. Pemroses sinyal pada rangkaian kelembapan tanah ini yaitu Arduino Uno. Yang keempat ada penampil. Penampil kristal cair LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Penampil pada rangkaian sensor kelembapan tanah yang saya buat yaitu menggunakan LCD. Nah, sekarang masuk untuk langkah-langkah pengerjaan.
Lalu yang kedua, untuk menjalankan sensor tersebut, kita perlu memasukkan suatu file soil moisture pada sensor kelembapan tanah ini. Caranya seperti gambar di samping, klik soil moisture yang ini, lalu bisa dicari di dokumen yang sudah kita download, lalu kita masukkan dan klik OK. Selanjutnya, untuk menjalankan sensor ini, kita perlu membuat sebuah coding yang dibuat di aplikasi Arduino IDE atau bisa download di internet. Caranya kita masukkan kode-kode, lalu setelah selesai, bisa diklik tanda checklist ini atau di-verify. Setelah diklik, kita tunggu sebentar untuk sampai filenya itu compiling sampai selesai. Lalu, setelah filenya compiling, nanti ada di output di bawah. Bisa kita copy seperti yang ada di gambar ini. Di copy itu untuk dimasukkan ke Arduino Uno, untuk dimasukkan di sini. Yang saya copy tadi ini, codingnya saya masukkan di sini. Sama seperti pengerjaan di sini tadi, dimasukkan seperti ini juga. Setelah dimasukkan, kita bisa menjalankan ini, di-run-kan. Setelah di-run-kan itu, maka akan keluar nilai-nilai daripada kelembapan tanah yang diukur menggunakan soil moisture sensor tadi. Ini nilainya. Nih. Oh ya, sorry. Tadi sebelum dimasukkan codingnya, kita bisa menambahkan induktor dan kapasitor pada lubang PCB. Induktor dan kapasitor 2 ini pada lubang PCB dan ditambahkan grounding 2 serta power 1 di sini. Lalu bisa kita sambung-sambungkan antar komponen tersebut sesuai dengan gambar yang tertera di atas. Ini dapat analog value-nya 503, output-nya 2,5 volts. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.